Hasto juga mengibaratkan Gibran dengan sopir truk yang kecelakaan di Tol Halim dengan bilang, untuk menjadi seorang sopir truk ada batas usia. Oh ya, mohon maaf Pak Hasto. Ya, terima kasih. Pak Hasto paling oke. Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Jangan cuma omon-omon. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Bapak nggak tahu pelaksanaan apakah itu jadi kenyataan? Tidak. Kenapa Bapak ketika itu fokusnya di tempat yang mau didokumentasikan? Di tempat itu memang ada apa? Bapak maksudnya random saja gitu? Random saja. Mang Santai People. Lagi bagian bersama Nyonyo dan Mamang, Abu dan Pakun. Dua tapi mangkok inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum sore silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, yes. Masih soal sengketa Pilpres 2024. Wadidaw banget sidang hari ini, Nyo. Belum bisa banyak yang di-highlight, hanya beberapa karena baru banget beres ini ya. Setelah kita tag ya. Besok mungkin yang versi lengkap dari para saksi di TKP-nya. Yes. Yang keterangannya. Tapi pertama kita meluncur dulu. Just. Nih Yo, ya. Kita buka dengan komentar Pak Hasto yang kemarin rame saat saat menyamakan Mas Gibran dengan supir truk gerbang Tol Halim kemarin yang dimana sempat ada kecelakaan ya. Terus dasar wartawan seperti biasa tanyain ke Mas Gibran. Nanti kita cek jawaban Mas Gibran, cek wow. Play. Tak sampai di situ, Hasto juga mengibaratkan Gibran dengan sopir truk yang kecelakaan di Tol Halim dengan bilang, untuk menjadi seorang sopir truk ada batas usia. Apalagi memimpin negara dengan masalah yang kompleks. Kecelakaan, ya seorang anak usia 17 tahun nyopir truk, ternyata dia tidak punya kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi, hanya gara-gara nyenggol satu mobil dia lari. Ini sebagai contoh bagaimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil, proses usia itu diabaikan, maka ini juga berbahaya karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara. Pernyataan Sekjen PDIP ini pun direspon oleh Waketum Gerindra Habibur Rahman dengan menyebut Hasto Kristianto berjiwa kerdil. Hasto tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan karena tidak menunjukkan rasa hormat kepada rivalnya. Pak Hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil, ya, sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman. Ya. Beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan, ya, negarawan yang harusnya menunjukkan sikap respect. Tak hanya sindiran kepada wakil presiden terpilih, PDIP yang tergabung dalam TPN Ganjar Mahfud sudah melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilu atas kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Persidangan sengketa pemilu pun sudah mulai bergulir di MK. Tapi menariknya Mbak Puan aja, anak ketuanya aja santai-santai aja ya. Ya, ini kenapa sebegitunya sih Pak Hasto sama Gibran, kenapa? Ada apa? Why? Tolong lah, kan belimbing sayur katanya ya. Pelongo nggak bisa apa-apa. Terus dibandingin sama yang supir truk kemarin kan, ya jelas beda lah. Gak ngerti aku mah nih ya. Tapi aku pengen buru-buru ke responnya Mas Gibran nih meluncur. Just. Nih ya, dari liputan 6 SCTV. Udah mah disebut kayak supir truk, terus nyesel PDI dulu pernah mau mencalonkan Gibran, katanya pernah mencalonkan Gibran. Responnya Mas Gibran cek wow. Play. 18 tahun Mas. Emangnya saya nabrak? Maksudnya membandingkan kan katanya SIM juga butuh batasan umur, begitu juga Wapres gitu sih Mas. Ya udahlah, ngikut Pak Hasto. Terima kasih Pak Hasto untuk masukannya. Juga menyesal mendukung Mas Gibran menjadi wali kota dari PDI Mas, ada tanggapan Mas? Ya terima kasih Pak Hasto. Katanya khilaf katanya Mas. Khilaf. Ya mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga menyindir Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu Mas. Oh iya, mohon maaf Pak Hasto. Ya terima kasih.
Pak Hasto paling oke. Besok acara apa Mas? Agenda apa Mas? Siap. Jakarta lagi? Enggak, lagi Bandung. Saat ini Mas, sama istirahat. Pak Hasto paling oke ya, karena maksudnya ya basic kritiknya based on ya karena kalah aja gitu, jadi semua segala yang bisa diserang semuanya. Yes. Pak Hasto paling oke dah pokoknya Pak. Iya, ya tolonglah ya Nyok. Padahal kalau misalnya mau dibilang apa namanya, kalau anggaplah iya itu kan ada batas umurnya gitu kan. Iya tapi kan maksudnya Mas Gibran ada historical dan bahkan sampai sekarang masih ini kan jadi jadi wali kota gitu kan. Berarti kan ya ada pengalaman lah gitu, setidaknya. Sama kan putusan MK, yang penting mah kan udah putusan MK. Iya. Ngerti Pak Hasto, kita ke next aja. Just. Yo. Yes. Sesi 1 sidang sengketa Pilpres di MK tadi. Saksi ahli dari kubu 01 versus tim hukum 02. Iya. Ini komentar dari tim hukum 02, ceki-ceki Bapak. Play. Sudah kami simak baik-baik. Dan kami juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam kepada ahli maupun saksi. Jadi pada prinsipnya kami tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa dari keterangan saksi dan keterangan ahli di persidangan ini. Dan satu demi satu pertanyaan-pertanyaan kami juga sulit untuk dijawab oleh para saksi dan ahli yang hadir dalam persidangan sekali ini. Jadi intinya menurut hemat kami sebenarnya saksi yang dihadirkan itu tidak menerangkan apa-apa. Ya, hanya ngomong-ngomong saja, nggak jelas apa yang diomongkan dan tidak begitu relevan untuk dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Dan karena itu kami berkeyakinan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan dan tidak terjawab sebagaimana yang seharusnya dijawab, kami akan menuangkannya nanti dalam kesimpulan. Pada akhirnya kami akan menyampaikan kepada majelis hakim untuk menolak keterangan saksi dan keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan ini. Ya, karena tadi waktu aku nonton gitu sampai ahlinya pun masih ada beberapa yang based on asumsi gitu. Yes. Permasalahan atau soal sirekap gitu kan. Apa udah ini minta ke KPU buat audit, ditarik di audit? Enggak, itu based on ya jadi ya tolonglah. Iya, dia bilang sesuai dengan apa namanya kemampuan dia membaca segala macam gitu tapi kan. Tapi prosedurnya nggak dipakai gitu, tapi bikin kesimpulan. Tadi makanya ditekanin sama Bang Hotman kan. Oh berarti hanya dugaan aja ya gitu. Iya. Tadi Pak Yusril, nih Bang Oto ceki-ceki muncul. Cus. Nih ini kacau banget ceki-ceki Bapak. Play. Memang kalau kita lihat tadi kita dengar bersama ya, ahli-ahli yang diajukan itu tidak pernah menjelaskan tentang kasusnya. Yang dicerahkan juga narasi-narasi juga dan ketidakpuasan terhadap persidangan ini. Jadi sama sekali jauh panggang dari api, ya, jauh panggang dari api. Saksi fakta yang diajukan itu lebih parah lagi. Salah satu contoh umpamanya tadi ada saksi dari luar negeri bercerita tentang bagaimana sirekap dan sebagainya. Tapi ketika kita tanya ada aslinya atau tidak, nggak ada, dia nggak bisa dapatkan. Jadi dari mana data tahu? Ya dia lihat hanya dari screenshot. Nah bagaimana kita bersidang di pengadilan yang mulia ini membicarakan suatu bukti asal usulnya kita tidak tahu, aslinya tidak ada. Nah kira-kira begitulah kualitas daripada saksi yang disampaikan. Jadi memang kita tidak merasa susah payah melihat dengan adanya saksi-saksi yang diajukan dan ahli tadi itu. Kita yakin sekali bahwa permohonan ini mungkin tidak akan dikabulkan kalau berdasarkan saksi-saksi dan keterangan ahli ini. Gitu yang kita sampaikan. Ya gemes juga di saat ditanya udah dapet, berarti menganalisa dari materi aslinya, enggak dari screenshotan katanya itu. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kan keasliannya gitu. Jadi saksi ahli loh. Padahal kan gini ya, udah tahu di pembela dari 02 itu yang ternama gitu sadis gitu ya, kritis-kritis ya. Yes. Makanya pasti bakal menyimak setiap kata per kata yang mereka ucapkan gitu kritis. kan. Dan bahkan nanti ada momen juga katanya Bang Hotman ngegas ya. Tapi sebelumnya ini pengen komentar dari Bang Hotman dulu meluncur. Oke, cus. Nih ya, ceki-ceki wow. Play. Kalau saya beda, di awal persidangan ini kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu karena sepertinya mereka sangat
kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Jadi nggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah tadi ada ahlinya mengatakan bahwa Jokowi melanggar undang-undang korupsi, bansos, melanggar undang-undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi memutus mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar undang-undang tidak pidana korupsi dan melanggar undang-undang APBN, sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini, dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Aduh anjir, Bang Hotman tolong. Tadi memang ada juga momen nanti kita play yang dia ngegas gitu. Sampai dia mention ini jangan cuma omon-omon doang. Majelis sampai ditegur sama ininya apa majelis hakimnya ditegur. Oi, apa ya biasa itu jangan gak usah emosi gitu. Tolonglah. Mending kita langsung meluncur aja nih, Nyo. Iya, langsung cus. Nyo. Yes. Hotman Paris ngegas ceki-ceki wow. Play. Cukup. Yang mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang mulia. Apa, Bro? Supaya kami ini tidak bingung sebagai pihak terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab majelis. Iya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Iya itu, Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Diomelin Bang Hotman gara-gara ngegas. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih. Aku ngerti nangkep maksudnya, lu jangan sembarangan lempar-lempar shiu-shiu aja gitu. Begitu tanya memang memungkinkan untuk dieksekusi di sini, ya nggak mau dijawab gitu. Jangan cuma lempar-lempar biar menggiring opini doang gitu. Tapi karena dia terlalu ngegas ya omelin. Aduh Bang Hotman tolong. Ya sebenarnya nggak ada yang salah dari omongannya Bang Hotman ya, karena nanya dan ya lu jangan cuman kayak gitu-gitu doang, tapi harus ada buktinya atau apa baru nanti bertanggung jawab juga gitu kan. Tolong Cuman terlalu bersemangat Bang Hotman. Terlalu bersemangat si abang ini. Kita kasih next ya. Nyo. Yes. Ini katanya ada juga dari saksi 01 Patra Zen yang ditegur ketua MK. Kenapa tuh? Wow. Play. Nama saya Arif Patranijaya. Saya diminta untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya selaku koordinator tim pembela demokrasi Indonesia Jilid 2. Without ethic, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Tanpa etika, manusia tidak mempunyai masa depan. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir ketiga maksudnya. Dalam perkara 135, 136, 137, 141 kepada saudara Hasyim Asyari selaku teradu 1 pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Terakhir yang mulia saya sampaikan,
Kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, maka tentu saja saudara Gibran Rakabuming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2004. Pak Putra, itu sudah pendapat yang terakhir itu. Yang terakhir mohon dikesampingkan, saya tutup dengan perkataan terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dia sampai lupa job desk sebagai saksi. Harusnya saksi kan dia mengungkapkan yang dia lihat sama yang dia rasa gitu kan. Jangan ada kesimpulan, opini gitu kan. Karena dia sebagai saksi, biar nanti yang menyimpulkan itu hakim gitu. Makanya tadi ditegur. Itu yang terakhir udah kesimpulan itu. Ya udah yang saya disingkirkan ya. Terus buat apa lu ngomongin? Tolonglah. Tapi memang aku lihat Bapak ini ngomong tuh vibes-nya kayak lagi nonton Warkop DKI. Iya, yang temennya kasino itu kan. Tolonglah ya. Aduh. Kita kasih next aja. Cus. Ya, ini ada saksi juga dari 01 Ceki Wow. Play. Pada tanggal 8 Februari sekitar pukul 16.30 saya ke sekretariat PPS, itu tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Terus pelaksanaannya bagaimana? Pelaksananya saya serahkan sama ketua RT, Pak. Bapak nggak tahu pelaksanaannya, apakah itu jadi kenyataan? Tidak. 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 Kenapa? Karena itu kan bukan saya yang mendatanya, Pak. Bapak tidak tahu kenapa tidak jadi dilaksanakan? Bukan tidak tahu tidak jadi dilaksanakan, apakah itu dilaksanakan atau tidak. Oh, tidak tahu selanjutnya. Ya. Oke. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa? Mendata untuk? Lurah. Lurah? Ya. Siapa namanya? Namanya nggak bisa saya sebutkan sini, Pak. Ini persidangan. Nggak usah. Nanti malah keterangan Bapak jadi diragukan nanti. Maksudnya nama kelurahannya? Nama lurahnya. Oh, nama lurahnya apa? Ibu Yuliarti. Yuliarti ya. Langsung ke Bapak atau ini Bapak sudah menerima informasi itu berantai? Langsung ke saya. Oh. Yang langsung diserahkan Pak RT itu apanya oleh Bapak? Formulir. Formulirnya? Ya. Supaya diisi gitu ya? Ya. Tapi di sana faktualnya nomor 1 mendapat 107. Ya. Nomor 2 109. 109. 9 terus ini 17. 11 ya? 13. 13. Baik. 1 surat suara tidak sah. Nah, ini memang anggap sebagai teaser. Nanti besok kita kasih karena belum ada yang motong nih ya. Begitu di cross check sama KPU tidak terima dong, merasa kayak nggak apa namanya nggak bener ibaratnya kerjanya, kan di cross check sama KPU akhirnya ketahuan clear sebenarnya sampai berapa kali pertanyaan. Terus masalahnya apa, Pak? Jadi dia bilang ada terjadi ini, cuman yang dilaporkan di akhir tuh hasilnya benar normal karena yang errornya itu udah dianulir segala macamnya gitu. Terus tadi aku agak salfok waktu dia bilang, jadi itu terlaksanakan apa enggak? Ya terus? Nggak tahu. Jadi dia cuma denger, dapat briefing nih, dikasih form untuk pilih katanya tuh, untuk didata yang mau milih 02 siapa aja. Oke. Nah begitu tanya, akhirnya gimana setelah dikasih itu realisasinya bener nggak gitu kan? Nggak tahu ya, maksud aku dia ngapain jadi saksi gitu? Iya. Kan yang datang tuh ya harapannya tuh kan tahu fullnya gitu kan? Yes. Dan masih banyak lagi saksi yang wadidaw, besok kita kasih fullannya. Ini kita kasih nextnya. Just. Ini apa nih Nyo? Apa Captionnya tuh? saksi 01 juga, Jeki wow. Play. Ini adalah sesuatu yang terjadi pada diri saya sendiri terkait dengan permohonan kami
untuk mendokumentasikan daftar hadir di TPS 20 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kami dilarang karena mendokumentasikan daftar hadir DPT, daftar hadir DPTB, dan daftar hadir DPTK. Kami dilarang untuk mendokumentasikan itu. Siapa yang melarang itu? Yang melarang KPPS. Bahkan pada waktu itu terjadi agak sedikit tegang. Kenapa? Karena KPPS menanyakan apa status saya. Saya berkata, saya bukan saksi, saya masyarakat umum yang melihat penghitungan suara Pilpres. Dan itu dilarang. Dan kemudian saya juga pada waktu ada PTPS, saya minta klarifikasi kepada PTPS. Apakah diperbolehkan atau tidak? PTPS mengatakan tidak diperbolehkan juga. Dan pada waktu itu juga saya di lokasi itu ada PPS, Panitia Pemungutan Suara, anggota. Saya mohon klarifikasi juga, tidak diperbolehkan. Akhirnya pada keesokan harinya kami melaporkan ke Bawaslu tentang kejadian ini. Kenapa Bapak ketika itu fokusnya di tempat yang mau didokumentasikan? Di tempat itu memang ada apa? Saya tidak memfokuskan, hanya saya mendasarkan pada PKPU nomor 23 tahun 2023 pasal 59. Bapak maksudnya random saja gitu? Random saja. Terutama itu adalah tempat TPS saya. Dan boleh. Terus kemudian berapa perolehan suara di situ? Bapak perolehan suara di situ 01 mendapat 61, 02 mendapat 63, 03 mendapat 54. Itu yang saya sampaikan kepada majelis. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terus masalahnya apa? Iya. Jadi dia mengadukan karena dia nggak boleh dokumentasiin. Iya, mendokumentasikan. Iya. Terus dia saksi juga bukan, gitu kan? Orang KPPS bukan. Ini bukan panitia yang bertugas gitu. Yes. Nggak tahu ya, mungkin rulesnya yang tidak berkepentingan dilarang masuk kan suka ada tuh ya. Iya, yang tidak berkepentingan dilarang mendokumentasikan itu. Yang tidak ya aku pikir bahwa nih ada kecurangan, bla bla bla. Dia cuma bilang saya nggak boleh dokumentasi. Ya oke, gitu kan. Ya maksudku sepenting apa dokumentasi? Maksudnya buat apa gitu? Iya. Terus tadi juga kan pertanyaan dari Bapak Hakimnya ya. Itu perolehannya? Bukan. Emang ada apa? Kenapa mau didokumentasiin gitu kan? Emang enggak, ada apa gitu kan? Enggak, random aja saya. Itu aja kayak ya terus kalau nggak boleh ya terus kenapa gitu kan? Dan waktu ditanya hasilnya 1, 2, 3 itu cenderung beda tipis, beda 2 suara 3, bukan yang beda jauh gitu juga. Bapak, aduh si bapak teh nggak tahu ada jejak digital gitu kan ya, tolong lah. Masih banyak lagi tadi sih sesi 2 yang saksi-saksinya wadidaw sekali, cuman ya baru beres gitu, belum banyak potongannya. Jadi kita cicil buat besok gitu. Coba kita kasih nextnya si paling menyorot nih, nggak ngerti aku. Diposting sama Kompas TV. Katanya Komite Hak Asasi Manusia HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Human Rights bla 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 Prot menyoroti proses demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk pencalonan. Salah satu poin disorot adalah keputusan mahkamah yang mengabulkan dugaan ibaratnya kayak udah turun soal HAM sama demokrasi. Aduh, tolong kita lihat video ceki-ceki Bapak. Play. Komite HAM PBB kembali menyoroti proses demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dikutip dari siaran pers di laman resmi organisasi tersebut yang dirilis Kamis 28 Maret 2024, komite yang beranggotakan 18 anggota dari unsur ahli HAM independen perwakilan beberapa negara ini merasa prihatin dengan proses demokrasi di Pilpres 2024.
Salah satu poin yang disorot adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan batas usia minimum kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Komite HAM PBB juga menyoal beberapa hal yang mengganggu proses demokrasi seperti adanya laporan pelecehan, intimidasi, dan penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh-tokoh oposisi. Komite HAM PBB mendesak Indonesia untuk memastikan pemilu yang bebas dan transparan, mendorong pluralisme politik yang sesungguhnya, dan menjamin independensi KPU. Ini definisi tetangga yang rempong sama urusan orang lain ya. Aku nggak terlalu suka karena gini, sok-sok menjunjung tinggi HAM gitu ya, ngurusin Indonesia nih soal segala macam, soal perpisahan. Coy, lu Palestina tolonglah, nggak ada lu bersuara gitu begitu urusan pilpres lu ngerecokin. Superpower loh Anda, hey. Apalagi pilpres itu ya kan ya udah urusan negara itu sendiri. Demokrasi internal aja gitu, nggak usah sosok prihatin ya. Anjir sebel banget sumpah, sok menyoroti, sok prihatin deh. Sabar. Sok bahas HAM gitu ya. Aku mengutip kata-kata Pak Prabowo. Nggak usah ngajarin soal HAM. Palestina lu nggak ada bantu, nggak ada apa gitu kan. Superpower loh mereka. Pusing aku. Ayo. Sambil menunggu update para saksi, kita ke intermezzo aja Nyoh. Udah Jar. Cus Nyoh. Yes. Intermezzo Mamang mau buka dari ini, kurang ajar nih kreator Jam Pro 08 nih, kurang ajar sumpah nih. Aduh captionnya dulu terlalu pede, ketika kalah nuduh lawannya kelakuan. Ceki bawah. Play. Sudah terdengar dan terasakan gelombang kemenangan mutlak satu putaran. Hari ini saya merasa bergetar di Manado. Saya merasakan aura kemenangan dari Manado. Putaran. Sebetulnya perebutan suara itu kan di Jawa. Jumlah penduduknya besar. Mas Anies kuat di DKI, Jawa Barat, Banten. Saya kuat Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Lampung. Selesai menang. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Maka hari ini kami menggugat, dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kalau main Mobile Legends udah recall kena epic comeback. Aku gak mau banyak komen, mending kita kemeng aja kali ya. Lucer. Cus. Yo, apa ini Yo? Ini ada emeng yang jalannya gemoy sekali. Gemoy? Ceki. Play. Lah, bisa kan pelum-pelu ya gitu ya? Seriusan nih? Apa karena Hamidun gitu jadi kagok? Enggak, dia masih kecil. Kan gitu kan, flu ini gitu. Jadi ini apa tadi Nyonya sempat baca katanya tuh dia bukan overweight tapi tapi organ di dalamnya tuh terlalu besar buat badan yang kecil gitu katanya. Oh, jadinya jalannya nggak belum-belum gitu. Tolong. Tapi lucu kan? Lucu. Kita kasih next ya. Just. Yo. Yes. Apa ini nextnya? Ini lastnya ada katanya bonekanya mandiri banget. Mandiri banget. Iya, karena keluar sendiri katanya. Oke, ceki wow. Play. Oh, gajah. Tidur di dalam dia. Bisa-bisanya. Wah, aku langsung bawa pulang sih. Berarti kan dia bangun karena kemplu sama boneka kan, tolonglah. Langsung bawa pulang tuh bonekanya ya. Langsung bawa pulang mengnya. Oh, mengnya. Oke.
kita menuju ke segmen Super Thanks yo. Belajar. Terus yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Retno Sari Sutioso. Sikat. Mau demo apa? Mau bikin MLM? Kok satu orang disuruh bawa sekian orang? Males banget dikit-dikit bawa sorga, dikit-dikit bawa sorga. Mulut kayak comberan tapinya. Nextnya Anita Karista Karetno izin komen ya Kak Nyomang. Aku keki banget, sempet ada baca beberapa komen yang bilang si pelakunya cantik. Aku bilang sih emang lumayan, cuma awas aja nanti pas sudah keluar dari penjara, apalagi cuma 5 tahun malah jadi selebgram. Aduh, ya, heran juga. Sabar ya. Next ada dari Dokter Firman Syawildan. Terbaik Kombes Pol Budi Hermanto. Aku wongmu Pak katanya ya. Kurang setuju dengan komentar yang menyalahkan orang tua dan yang menitipkan anaknya ke babysitter. Tah eta. Saya seorang dokter yang merantau ke Malang dan bekerja di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Istri saya juga dokter yang menjadi ASN di Rumah Sakit Provinsi Dr. Sudono Madiun. Dan Lerdan udah 5 tahun ya. Anak kami yang dua, anak kami dua, yang pertama usia 4 tahun. Yang kedua usia 1 tahun. Kami mengabdi sesuai sumpah profesi kami hingga mengorbankan waktu bersama anak-anak kami. Dengan kata lain, kami harus menitipkan pada babysitter. Alhamdulillah anak-anak kami diberi kasih sayang seperti anaknya sendiri. Dan sebaliknya kami menganggap beliau sebagai bagian dari keluarga kami sendiri. Dan semoga para pejuang garis 2 biru segera mendapatkan momongan. Amin. Setuju banget sama statementnya Pak Dokter. Setuju. Pada nyalahin orang tuanya. Heran aku mah. Beda-beda dong. Next Arin Cipta. Menitipkan anak ke babysitter itu wajar banget karena memang ada profesi itu dan itulah pekerjaannya. Gak semua babysitter jahat kok, di profesi apapun selalu ada oknum. Iya betul. Next ada dari Maunen. Bener tuh kata Mbak SCTP harus diseleksi. Makanya kalau cari yang jaga anak, rekrutnya dari penyalur kerja resmi dan bersertifikatnya. Mereka perekrutannya bagus dan ada pendidikan dan latihan sebelum lepas kerja. Jangan asal cantik doang cari yang kerja gitu katanya. Tapi kan yang itu juga dari itu agen juga resmi agennya ya. Resmi, dan cuman emang orangnya aja. Iya, Twin Channel logikanya udah dibayar. Kalau nggak mau nerima resiko ngomong anak kecil ya jangan kerja. Kalau aku mewajarkan orang tuanya semarah itu, kalau misalkan di posisiku udah digebukin kali ya sama suamiku, curut aja masuk rumah habis umum. Terus buat yang demo-demo itu aku cukup heran, kita puasa lagi nyari kesibukan, ada yang jualan sampai kurang tidur, adanya yang beribadah. Ini mereka mau sibuk. Nggak ngerti ya. Habis pikir katanya. Nah ada Alpia nih yang comeback nih ya. Wah marah nih kayaknya sepertinya. Aku sikat ya. Selamat sahur Nyomang. Oke maaf telat nonton. Astaga kok ada ya orang kayak begitu ya, nggak habis pikir. Itu baru di Indo ya, gimana kalau dia kerja di sini pasti nggak ada tahunan. Sudah dipulangin kali ya, kan apalagi di sini harus kuat mental karena kebanyakan di sini majikannya itu super cerewet dan bocah-bocahnya susah diatur. Belum lagi kalau jaga kakek nenek lebih keras emosi itu. Nah, aku bersyukur sama Tuhan dikasih kesabaran lebih, apalagi aku harus jaga kakek nenek yang cukup bikin emosi nipis, ditambah ngurus 2 anak. Plus 4 6 kalau kepala yang diurus ya. Kalau nggak kuat bisa gila katanya. Nah, tipsnya nih ya, harus kuat mental, harus bisa kontrol emosi, harus bisa misahin urusan pekerjaan sama masalah pribadi. Yes, betul. Itu aja kalau aku dari Nyomang. Aku nerapin itu, soalnya di sini aku lagi ada masalah di rumah atau sama temen, aku selalu berusaha nggak ngebawa profesional. Yes, itu baru. Nih jam terbangnya udah lama. Tolonglah, mantap. Thank you info-infonya. Last of the last dari Sevi Indarti, numpang lapak ke Alvia. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ingat, bentar lagi lebaran. Time to hunt for nastar. Sudah lihat rekaman CCTV sebelum video ini? Langsung ku stop karena nggak tega liatnya. Aku kalau di posisi ortunya pasti emosi juga. Untuk kalian yang dengar tawaran biar ikut demo, mending jangan daripada kalian terjerat hukum. Soalnya dengar-dengar katanya Paslon 02 sudah mulai menyerahkan tindakan untuk menangkap para provokator dan pefitnah. Jangan bela-belain buat amplop dan nasi bungkus. Toh ini udah mau awal bulan, tunggu aja gajian. Jangan kalian ikut demo gak penting tapi taruhannya malah kalian malah lebaran di penjara. Tapi katanya kan mereka nggak menyarankan nggak menjanjikan uang, tapi menjanjikan surga gitu kan. Habis maksudnya.
Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan supportnya kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyorang, Mamang dan juga Abu dan Pak Kun yang lagi bobo. Dua tapi makak cabut dulu dan ciao.